Sengketa lahan keluarga Saban dan Basir mulai temui titik terang. Sengketa lahan di kawasan Batu Merah Atas mulai menemui titik terang. Bersamaan dengan Komisi 1 DPRD Kota Ambon dipimpin langsung Ketua Komisi 1 melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi lahan sengketa guna mengumpulkan data dan melihat langsung kondisi lahan yang dipersengketakan antara keluarga Faraid Saban dan keluarga Basir. Ketua Komisi 1 Fadli Toysuta dalam keterangannya mengatakan kedatangan Komisi 1 ke lokasi lahan yang dipersengketakan adalah bagian dari menindaklanjuti rapat dengar pendapat atau RPD pada Kamis pekan lalu terkait pembahasan sengketa lahan di kawasan Batu Merah Atas. Kedatangan Komisi 1 didampingi langsung bersama petugas dari Badan Pertanahan Kota Ambon, Kepala Pemerintahan Negeri Batu Merah dan pemilik sertifikat lahan atas nama Faraid Saban sebagai ahli waris guna melakukan pengembalian batas dan selanjutnya petugas dari BPN Kota Ambon akan mengelola data dimaksud. Komisi 1 DPRD Kota Ambon, kata Toysuta, akan kembali menggelar rapat dengar pendapat guna mendengar keterangan yang disampaikan. Namun secara prinsip, hak kepemilikan sesuai data dari Badan Pertanahan masih menjadi milik sah dari keluarga Faraid Saban karena yang bersangkutan memiliki sertifikat sah yang dikeluarkan negara. Pertanahan sudah menjelaskan bahwa lokasi objek ini masih secara hukum yaitu sertifikat sementasi 43 itu jelas, sehingga dengan lokasi ini kita melakukan Komisi 1 merekomendasi kemarin turun untuk pengembalian batas, sehingga kita mengetahui nanti melihat dalam kondisi ini ada perkara-perkara lain dengan data valid dan lain-lain, nanti itu berproses pengadilan. Tetapi pada prinsipnya dengan hari ini berkoordinasi dengan Pertanahan kita melakukan pengembalian batas. Nanti hasil pengembalian batas nanti pengolahan data dari Pertanahan dulu, nanti kita akan rapat dengan pendapat sekali lagi untuk bisa mendengarkan kejelasan dari tanah ini. Tapi prinsipnya bahwa tanah ini dengan dasar hukum dari Pertanahan itu masih terdata 1943 dari Faraid Saban. Sementara itu, Kepala Pemerintahan Negeri Batu Merah, Ali Hatala, menegaskan Pemerintah Negeri Batu Merah memastikan akan berpegang pada aturan dan ketentuan yang berlaku, di mana jika ada pihak yang mengaku sebagai pemilik dan tidak memiliki data yang lengkap, maka hal itu adalah persoalan lain, namun jika ada yang memiliki sertifikat yang sah, itulah pemilik yang sah. Sikap kita pemerintah negeri, yang mana lahannya sudah bersertifikat, lahan yang sudah bersertifikat, ya tentu kita sesuai dengan produk hukum pemerintah yang mana sudah ada sertifikat dan sudah sesuai sertifikat sudah ada itu, maka acuan kita pemerintah ini sesuai dengan sertifikat. Masalah ada yang bilang di situ punya masyarakat, ada yang mengkoping di situ, ya nanti yang penting sertifikat yang betul sudah ada yang kita jalan. Ini hal ini kan untuk pengembalian batas. Pada kesempatan yang sama, Faraid Saban menegaskan dengan kepemilik sah sertifikat yang ada saat ini, maka secara hukum pihaknya memiliki hak penuh atas lahan yang dipersengketakan. Dan jika ada yang mengaku sebagai kepemilikan dengan hanya menggunakan kwitansi, tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, dirinya yakin persoalan ini akan dapat segera diselesaikan nantinya setelah petugas dari Badan Pertanahan Kota Ambon melakukan pendataan dan pengukuran secara menyeluruh atas lahan yang disengketakan guna membuktikan kepemilikan sah atas lahan dimaksud. Kalau kata orang prinsipnya bukti kepemilikan itu kan sebenarnya sertifikat hak milik. Kwitansi bukan bukti kepemilikan, bukti transaksi ya. Tetapi balik lagi secara hukum kan kata orang adalah pemilik sah, diakui oleh negara. Iksan selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kota Ambon menjelaskan pihaknya hanya menjalankan tugas mengambil data di lapangan guna mencocokkan dengan data yang ada apakah sesuai dengan data pada sertifikat dari kepemilikan lahan. Seperti diketahui, sengketa lahan ini telah bergulir cukup lama, di mana sesuai keterangan pemilik sertifikat lahan yakni Faraid Saban, pihaknya pernah melakukan permohonan pada tahun 2020 kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, namun tidak pernah direspon dengan berbagai alasan.